Iya, shalom saudara, kita boleh berjumpa kembali di hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Semakin hari kita boleh semakin merasakan anugerah Tuhan. Menang atas apa? Menang atas dosa, menang atas pergumulan, menang atas keuangan, menang atas sakit penyakit. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kemenangan bagi kita. Dan di waktu-waktu yang singkat ini, biarlah saudara jangan kita sia-siakan waktu ini dengan kita terus hidup di bawah tekanan dosa atau di bawah pergumulan yang tidak pernah berkesudahan, karena Tuhan memberikan jaminan kemenangan bagi kita. Nah, untuk mencapai kemenangan itu kita harus sungguh-sungguh mengerti kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya saudara ya, hanya dengan memahami firman Tuhan, hanya dengan memahami janji-janji Tuhan, maka kita boleh memperoleh kemenangan itu. Ya, 3 minggu ya di belakang ini saya terus berbicara tentang bagaimana kita memiliki mental yang berkemenangan. Kita perlu dicuci otak ya, otak kita ini perlu dicuci dengan kebenaran firman Tuhan. Karena ya sejak kita lahir sudah ada banyak hal, prinsip-prinsip yang tertanam di dalam otak kita, dalam pikiran kita, sehingga itu yang menyebabkan akhirnya kita memiliki mental yang kalah. Kita tidak bisa berjuang karena ada banyak hal yang ya bertentangan dengan firman yang selama ini ada dalam pikiran kita. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar masih di dalam tentang pembaharuan pikiran, pembaharuan budi, pembaharuan karakter, supaya kita mencapai kemenangan. Ya, karena itu saya selalu berkata saudara, tidak mungkin seseorang akan mengalami perubahan nasib kalau dia tidak diawali dari perubahan cara berpikir. Cara berpikir kita harus dirubah terlebih dahulu supaya kita boleh mengalami perubahan nasib atau perubahan diri. Karena saya selalu berkata, saya percaya bahwa perubahan nasib seseorang itu mengikuti perubahan karakternya. Contoh, orang yang malas tidak mungkin akan diberkati saudara. Orang yang malas nggak mungkin akan melihat hidupnya berubah, karena ya dia tidak punya niat untuk membenahi diri. Tetapi saat cara berpikir kita diubah oleh firman Tuhan, maka kita mulai berpikir, saya tidak boleh bisa begini terus, hidup saya harus berubah. Ya, saya harus mengalami perubahan, dan kita mulai minta kekuatan dari Tuhan. Maka Tuhan itu saudara, Dia yang selalu siap menggenapi janjinya bagi kita. Karena saya percaya Tuhan itu tidak mentakdirkan kita miskin. Tuhan tidak mentakdirkan orang itu ya terus ada di dalam masalah, berkekurangan. Tapi ketika kita mau membuka diri, kita mau dirubah cara berpikir, paradigma kita, maka kita akan melihat saudara, maka perubahan hidup, perubahan nasib itu pun akan kita boleh alami. Nah, saya akan membaca, kita akan sama-sama baca. Saya mengajak saudara untuk membaca Ibrani pasal yang ke-8. Ya, Ibrani pasal yang ke-8, firman Tuhan berkata saudara, mulai ayat yang pertama. Di sana judul perikopnya Imam Besar Perjanjian Baru. Siapa yang dimaksud di sini? Yesus Kristus. Kedatangan Yesus Kristus itu mengubah segala-galanya saudara ya. Dan kita akan baca, dan saya percaya Roh Kudus akan memberikan kita hikmat untuk mengerti setiap kebenaran firman ini. Imam Besar Perjanjian Baru, ayat yang pertama dikatakan di sana, inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Ayat yang kedua, dan yang melayani ya ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Ayat yang ketiga, sebab setiap imam besar ya ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan ya karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Ayat yang keempat, sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Ayat yang kelima, pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ya, ingatlah demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu.
Ayat yang ke-6, tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Ayat yang ke-7, sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Ayat yang ke-8, sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Ayat yang ke-9, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka, demikian firman Tuhan. Ayat yang ke-10, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ayat yang ke-11, dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Ayat 12, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Ayat yang ke-13, ya, oleh karena itu oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Saudara, hari ini kita membaca tentang imam besar perjanjian baru, yaitu Yesus Kristus yang datang menjadi imam dan dia sendiri menjadi korban untuk penebusan dosa manusia dan mendamaikan hubungan kita dengan Allah. Di sini dikatakan Tuhan berkata, saudara, ketika Tuhan berjanji, namanya perjanjian itu melibatkan dua pihak. Ketika kita melakukan satu perjanjian, misalnya jual beli, itu kan berarti ada beberapa pihak yang terlibat, baru bisa disebut perjanjian. Kalau hanya sepihak, itu bukan perjanjian. Kita bersyukur punya Tuhan yang sangat besar belas kasihan dan kesetiaannya. Ketika pertama kali Tuhan sudah membuat perjanjian, kesepakatan dengan umatnya Israel, tetapi dilanggar, saudara. Hukum Taurat diberi, tetapi semuanya dilanggar oleh manusia, dilanggar oleh kaum Israel, dilanggar oleh umatnya sendiri, dan mereka tidak dapat melakukan apa yang sudah perjanjian mereka dengan Tuhan. Ya, tetapi Tuhan itu maha luar biasa, Tuhan itu maha baik. Karena itu firman Tuhan berkata, kita diselamatkan bukan oleh perbuatan baik tetapi oleh kasih karunia. Pertama kali kita diselamatkan semua karena kasih karunia. Maksudnya begini, saudara, saya diselamatkan Tuhan bukan ketika saya benar. Waktu saya berdosa, Tuhan datangi saya, Dia angkat hidup saya, Dia ampuni dosa saya, dan saya dipilih menjadi anaknya. Itu berlaku bagi setiap orang. Tuhan tidak pernah melihat masa lalu kita. Tetapi setelah kita diselamatkan, maka kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup, kata firman Tuhan. Saudara, bagaimana seseorang bisa mengalami yang namanya kelahiran kembali? Ketika orang menerima Yesus sebagai Tuhan, dialah perjanjian baru itu. Yesuslah perjanjian baru yang dikirim oleh Allah Bapa untuk memperdamaikan. Dia Allah yang datang sendiri untuk menemui kita umatnya, memperdamaikan kita dengan dirinya lewat Yesus Kristus, sehingga Yesus menjadi imam besar, perantara antara kita dengan Allah Bapa. Makanya sekarang tidak ada lagi, saudara, alasan untuk kita datang ke Tuhan lewat pendeta.
Kita bisa datang sendiri kepada Tuhan. Kita tidak hidup dalam perjanjian lama. Kenapa saya selalu berkata, jangan cari pendeta, jangan lewat pendeta Anda berdoa. Ada begitu banyak orang Kristen yang masih memiliki konsep-konsep perjanjian lama datang kepada Tuhan. Dia cari pendeta, minta didoakan, dia mohon pengampunan dosa lewat pendeta kepada Tuhan. Saudara, ya, Yesus itu datang sebagai imam besar. Dia mendamaikan dirinya dengan kita. Allah mendamaikan dirinya dengan kita. Dan karena itu kita tidak perlu lewat pendeta mau datang kepada Tuhan. Saudara semua punya hak istimewa untuk datang bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Sebab Yesuslah perjanjian baru itu. Kita bersyukur punya Tuhan yang sangat berbelas kasihan ketika perjanjiannya dengan umatnya sudah dilanggar karena satu pihak tidak memenuhi perjanjian itu. Saudara, kenapa satu perjanjian bisa dibatalkan atau satu perjanjian dianggap tidak kuat? Karena ada satu pihak yang tidak melakukan atau mengikuti atau menepati perjanjian yang sudah ditulis itu. Nah, Alkitab berkata di sini, saudara, ya, manusia tidak lagi dapat melakukan hukum Taurat sebagai perjanjian yang diberikan Tuhan dengan umatnya. Karena itu kita membutuhkan, ya, darah, bukan lagi korban lembu untuk menghapus dosa manusia yang sudah begitu kotor di hadapan Tuhan. Yesus, Allah sendiri yang harus turun ke dalam dunia. Dia membawa perjanjian baru itu. Dan apa perjanjian baru itu? Dirinya sendiri. Dia datang memperdamaikan kita dengan dirinya. Dikatakan di sana, saudara, ya, ayat yang ke-6, tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi, saudara. Ya, ayat yang ke-7, sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Ya, dan ayat yang ke-8 berkata, sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, Allah pernah menegur umatnya, saudara, bangsa Israel. Dia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Dan perjanjian baru ini berlaku bagi setiap saudara dan saya yang mau sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayat yang ke-9 di sana dikatakan, bukan seperti perjanjian yang telah aku adakan dengan nenek moyang mereka. Ketika Allah pertama kali melakukan perjanjian dengan nenek moyang bangsa Israel, yaitu perjanjian manusia tidak dapat melakukan apa yang sudah Tuhan suruh, mereka melanggar terus perjanjian Allah itu. Ya, dikatakan di sana, pada waktu aku menopang mereka, memegang tangan mereka dengan, ya, untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka, demikianlah firman Tuhan. Saudara, karena bangsa ini tidak setia dengan perjanjian, ketika perjanjian sudah dibuat, harusnya dua pihak yang membuat perjanjian ini setia, berpegang kepada semua ketentuan yang berlaku dalam perjanjian itu. Tetapi ternyata umat Tuhan, ya, bangsa Israel, nenek moyang mereka tidak setia dengan perjanjian yang mereka sudah lakukan dengan Tuhan. Mereka mulai meninggalkan Tuhan. Mereka jatuh dalam dosa sehingga karakternya berubah, hidup mereka menjadi liar. Mereka tanpa lagi pengenalan yang benar akan Tuhan. Mereka terus jatuh dalam dosa terus, sehingga apa yang terjadi? Kita sudah tahu bersama, kita sudah selalu belajar, ya, di Mezbah doa bahwa dosa menyebabkan kutuk dan hidup manusia itu, ya, sial, saudara. Dosa membawa sial dalam hidup manusia, kutuk yang akan kita alami ketika kita jatuh dalam dosa. Sehingga Tuhan melakukan, ya, perjanjian baru dengan umatnya. Yesus Kristus dikirim, saudara. Dikatakan di sana, ya, ayat yang ke-10, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Karena itu, saudara, setiap kita yang sudah mengaku mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, harusnya
Ya, kita dibaharui dalam pikiran kita. Kenapa saudara? Karena orang yang sudah diterangi hatinya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pikirannya itu dibaharui. Kita tahu dengan jelas hari ini firman ini berkata, aku menaruh hukumku dalam akal budi mereka. Ya, karena itu dalam firman yang lain dikatakan persiapkanlah akal budimu, ya. Tuhan memberikan manusia itu dengan akal budi itu untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Dikatakan di sini perjanjian baru yang Tuhan bawa itu adalah apa? Menaruh hukumnya, menaruh perjanjiannya, menaruh semua kehendak Tuhan di dalam akal budi manusia. Dan itu semua dituliskan di dalam hati mereka, kata firman Tuhan. Karena itu saudara, sebenarnya semua manusia itu jujur. Kita gak usah baca Alkitab juga. Sebenarnya kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Orang itu gak usah diajari, oh berzinah itu dosa, oh menipu itu dosa. Gak usah diajari. Dengan sendirinya hati nuraninya yang akan mengajari dia. Kenapa? Karena ada hukum Tuhan di dalam hati kita, di dalam akal budi kita, di dalam pikiran kita pun Tuhan sudah menaruh hukum-hukumnya, saudara. Karena itu manusia yang mengenal Yesus itu harusnya dia tahu membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Tetapi yang namanya manusia itu, saudara, daging kita ini lemah. Kenapa kita harus membaca Alkitab? Untuk terus mengingatkan kita akan hukum-hukum Tuhan. Kenapa kita harus mendengarkan khotbah-khotbah? Untuk terus mengingatkan kita tentang hukum Tuhan, aturan Tuhan, perjanjian Tuhan, supaya kita tidak melanggar, saudara. Dengan jelas kita tahu hari ini firman Tuhan berkata, Dia menaruh hukumnya di dalam akal budi kita. Jadi kebangetan kalau engkau berkata hidupmu Kristen, engkau mengenal Tuhan, bahkan engkau anak Tuhan, tapi sampai hari ini engkau masih hidup di dalam dosa, berarti akal budimu itu gelap. Seperti yang minggu lalu saya sampaikan, pikiran mereka tumpul, mereka bodoh, mereka hidup dalam mengerjakan kejahatan dosa dengan serakah. Mereka terus melakukan semua itu. Pikirannya tumpul, mereka bodoh, perasaannya gak ada. Dan saudara bisa bayangkan orang yang hidup seperti ini, saudara mau jadi apa orang ini? Setiap kita yang mengaku mengenal Tuhan, harusnya kita tahu bersama di dalam akal budi kita itu ada hukum Tuhan. Dan hukum Tuhan yang ada dalam akal budi yang dituliskan di dalam hati kita, itulah sebenarnya yang akan mengajari kita dan mencegah kita untuk berbuat dosa. Kenapa penting, saudara? Pemazmur berkata, setiap malam di atas pembaringanku hati nuraniku mengajari aku tentang hukum-hukum Tuhan. Ketika kita mau berbaring tidur malam, kita ingat introspeksi, Tuhan, apa yang tidak berkenan yang aku sudah lakukan hari ini. Ya, hati nurani kita akan mengajari kita. Ya, sebelum kita tidur malam, hati nurani akan berbicara. Ya, makanya saya berkata, saya kalau lagi marah sama suami, saya gak bisa tidur. Kenapa, saudara? Karena hati nurani saya menuduh saya. Hukum Tuhan itu menuduh saya. Jangan tidur sebelum kamu beresin dosa. Perlu bagi kita, saudara, untuk terus membaca firman. Kenapa? Karena itu akan mengingatkan pikiran kita ini dicuci oleh firman kembali. Ya, kalau masih banyak yang kotor, ya masih banyak yang gelap, mari kita baca firman. Mari kita dengar firman. Supaya apa? Pikiran kita ini dicuci oleh kebenaran firman, sehingga kita tahu hukum-hukum Tuhan, dan itu yang akan mencegah kita untuk berbuat dosa. Ketika kita taruh hukum Tuhan di akal budi dan hati kita, saudara, itulah yang akan mengubahkan hidup kita, sehingga hidup kita tidak sama lagi. Barang siapa yang berada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru itu sudah datang. Sehingga ketika kita menerima sesuatu yang baru, hidup kita dibaharui, karakter kita dibaharui, maka nasib kita pun juga akan dibaharui oleh Tuhan. Bisa dikatakan, saudara, ya, maka inilah perjanjian yang kuadakan dia dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Waktu kita ini rajin mendengar hukum-hukum Tuhan, tersimpan dalam akal budi kita,
Saya bersyukur ada orang-orang yang hari-hari ini datang kepada saya, Bu, saya mau bertobat, Bu, saya berselingkuh, Bu, ya saya rasanya tidak bisa tidur, dosa itu ya terus, Bu, ya saya terngiang-ngiang tentang hukum Tuhan di dalam pikiran, di dalam hati, Bu, karena itu saya mau melepaskan diri dari ikatan dosa ini. Saya bersyukur ada orang-orang yang karena dia terus mendengarkan firman, akhirnya pikirannya dibaharui, mulai ada pertobatan, saudara, mulai ada niat, ya makanya ada beberapa yang datang, Bu, saya jatuh lagi, Bu, padahal saya sudah mau berusaha. Enggak apa-apa, bangkit lagi, ayo berusaha lagi keluar, karena selama masih ada waktu, ya ikuti hati nuranimu. Ketika Tuhan mengajari engkau untuk meninggalkan dosa, ikuti, jangan engkau terus tenggelam di dalam dosa. Tinggalkan dosa selama masih ada waktu. Tuhan beri kita kesempatan. Ayo kita bertobat, saudara, ya. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-11, dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan, ya sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Orang yang sungguh-sungguh hidupnya diserahkan kepada Tuhan, akal budinya dibaharui, ya maka dengan sendirinya mereka akan mulai mencari Tuhan. Tidak perlu dikejar-kejar, tidak perlu disuruh-suruh. Ada sebuah kerinduan yang akan mendorong mereka dari hati nuraninya, yang akan terus mencari Tuhan dan berkata, aku ingin mengenal Tuhan. Ya, mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahnya. Ayat 12 dikatakan, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Saudara, inilah namanya kasih karunia. Inilah masa-masa kasih karunia itu. Kalau engkau masih hidup sampai hari ini, itu artinya Tuhan masih mengasihi engkau. Saudara, berapa banyak orang yang sudah dipanggil Tuhan di tengah masa pandemi ini. Bahkan kita melihat dengan adanya perang-perang yang terjadi, berapa banyak nyawa korban yang melayang mati, saudara. Ya, pembunuhan, perang demi perang mulai terjadi. Kita mendengar berita-berita tentang zaman. Kalau sampai hari ini Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk bertobat, ayo kita ambil kesempatan itu. Ya, masa kasih karunia bagi setiap orang akan datang, di mana dikatakan Tuhan berkata, aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Itu adalah masa kasih karunia bagi setiap orang. Saya telah menerima masa pengampunan itu. Ya, kalau sekarang itu pajak amnesti, saudara, dilupakan semua, kita mulai dengan yang baru. Hari-hari ini, kalau pikiranmu mulai berbicara tentang hukum Tuhan, kalau hatimu terus berbicara mengenai hukum Tuhan dan menuduh engkau dari dosamu, cepat ambil tindakan. Jangan sampai ternyata itu adalah masa kasih karunia Tuhan bagimu. Kalau saudara terus ngeyel, saudara terus hidup di dalam dosa dan engkau menyia-nyiakan, saudara, masa pengampunan ini, masa amnesti ini engkau sia-siakan, ya maka satu saat masa kasih karunia itu akan berlalu dari hidupmu. Ya, kita tidak tahu apakah kita masih dapat kesempatan untuk bertobat atau kita melewatkan waktu Tuhan. Ya, jangan mempermainkan Tuhan, Alkitab berkata. Ya, jangan menganggap sepi kasih karunia Allah itu. Ya, engkau berkata engkau tidak akan dapat penghukuman. Buktinya dari dulu juga saya begini-begini aja saya nggak ngalami apa-apa. Anggaplah sebagai satu kesabaran. Tuhan masih menanti engkau untuk bertobat. Jangan sia-siakan kesempatan itu, saudara. Firman Tuhan berkata, ya, aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka, kata firman Tuhan. Ya, oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang sudah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang, ya telah dekat kepada kemusnahannya. Jangan sampai, saudara, ya, kalau kita ini terus membiarkan diri tidak mau bertobat, menyia-nyiakan perjanjian baru yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Ya, saudara, jangan sampai waktu Tuhan itu berlalu dengan sia-sia dan kita mengalami kemusnahan yang tiba-tiba datang. Saya berdoa untuk setiap kita hari ini, saudara, biarlah kita semua mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, mau sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan lebih dan lebih lagi, agar hidup kita semakin diubahkan oleh Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.
Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas setiap anugerah Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami mendengarkan firman-Mu Bapa. Engkau yang sudah memberikan perjanjian baru Tuhan bagi kami. Engkau sendiri yang datang sebagai perjanjian itu, mendamaikan diri-Mu dengan umat manusia. Karena itu kami berdoa, Tuhan jangan biarkan kami menyia-nyiakan kasih karunia itu. Kami mau berubah hari ini. Kami mau tinggalkan dosa. Engkau sudah menaruh perjanjian-Mu dalam akal budi kami, sehingga biarlah pikiran kami dicuci bersih oleh kebenaran firman Tuhan, dan akal budi kami dikuasai oleh firman-Mu, bahkan hati kami Engkau tuliskan hukum-hukum-Mu Bapa. Hari ini kami mau diubahkan, dipulihkan. Berkati setiap mereka Bapa yang sudah mendengarkan firman ini. Ubahkan Tuhan supaya kami boleh terus mengalami pembaharuan diri, hidup berubah, karakter berubah, nasib kami pun berubah. Genapi setiap janji-Mu atas hidup anak-anak-Mu Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati bangsa ini, jauhkan dari segala malapetaka, goncangan, pencobaan, dari segala bencana alam, perang dan lain sebagainya. Tuhan kami berdoa, biarlah anugerah Tuhan tercurah. Ampuni bangsa kami, bahkan ampuni bangsa-bangsa Tuhan. Kami tak berdoa juga buat Rusia dan Ukraina. Biarlah Tuhan terus bekerja. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Bapa. Di hari-hari yang terakhir ini kami mau terus diubahkan. Kami mau konsen untuk mengejar perkenanan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Biarlah anak-anak-Mu terus mengenal dan mengecap kebaikan dan anugerah-Mu. Biarlah kami tidak melewatkan masa kasih karunia yang datang dalam hidup kami. Hari ini mereka yang sedang ragu-ragu untuk bertobat, Tuhan beri kekuatan yang baru, kuasa-Mu untuk mereka keluar dari setiap ikatan dosa. Terima kasih Bapa. Kami membuka hati dan tangan kami hari ini untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam hidup-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati apa yang Kau lakukan dengan tangan-Mu Tuhan buat berhasil. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin.